Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati narasumber berbagi praktek baik Ibu Ida, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Puji syukur dengan Bismillahirrahmanirrahim, tepat pukul 9:10 kegiatan ini saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاء بكرامة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Sri Hidayati SPSI SPD. Mari kita bersama-sama, karena kita sebagai guru punya tugas baru, yakni sebagai guru wali yang punya kewajiban untuk membimbing, membina dan juga mendampingi siswa dalam segala hal termasuk prestasi mereka. Kepada yang terhormat Ibu Sri Hidayati SPSI SPD, disilakan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dapat kesempatan untuk berbagi. Bukannya untuk menggurui, tapi kita mau sharing bersama. Kebetulan saya kemarin tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025 tepatnya di Hotel Arya Gajayana mengikuti pelatihan fasilitator daerah untuk kegiatan 7 jurus BK Hebat angkatan keempat. Nyaman, maksudnya nyaman di relasi sosial, nyaman di lingkungan, nyaman di sarana prasarana, juga dalam kegembiraan yang diinginkan, gembira dalam minat dan bakat, serta gembira dalam permainan. Kenapa Bapak Ibu terpilih sebagai guru wali? Ini dasarnya Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kinerja, yaitu tugas guru wali sebagaimana dimaksud paling sedikit melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini diminta juga untuk memberikan pengetahuan tentang karakter kepada murid. Guru, kenapa kok bisa ada guru wali? Yang pertama, karena zaman terus berubah, tekanan makin besar. Terus yang kedua, guru BK bukan sekedar pelengkap sekolah. Yang ketiga, jumlah guru BK belum ideal. Kayak di sini misalkan, muridnya 170, kita ending ke belakang itu nanti membuat siswa kita berkarakter. Ya, ini apa yang sedang terjadi dengan mental remaja kita saat ini dan penyebab utamanya. Menurut survei
Remaja 10 sampai 17 tahun 34,9% remaja mengalami masalah kesehatan mental. Jadi anak kita memang saat ini sudah inginnya yang instan-instan saja. Upaya Kemendikdasmen yaitu dengan adanya 7 KAIH itu tadi ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, terus gemar belajar, bermasyarakat, itu yang dilakukan pemerintah saat ini. Rasa terdesak ya, ini murid kita kok seperti ini, karena kita merasa terdesak, akhirnya dikeluarkan 7 jurus. Kenapa kok tidak milih karate? Kenapa kok milih silat? Ya, karena silat itu luwes, lentur ya, dan adaptif. Kenapa kok dipilih? Ya, itu alasannya. Terus lalu apa regulasi dari Kemendikdasmen untuk mendukung kita semua dalam rangka menguatkan mental remaja kita dan menghebatkan murid kita? Nih, jika regulasi guru wali sudah ada, Bapak Ibu di sini kan sudah jadi guru wali semua. Bagaimana menguatkan guru dengan kompetensi praktis membimbing murid yang berdampak? Maka keluarlah dan telah hadir 7 jurus BK hebat. Tepuk tangan dulu. Ya, itu. Tentunya Bapak Ibu sangat penasaran. Apa sih 7 jurusnya itu? Ya, 7 jurus nanti tangannya begini ya. Kita begini, yes, gitu ya. Karena kita pakai jurus. Yang pertama, kenali potensi. Ya, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, daya lenting. Ketika jatuh, tumbang, bangun lagi, tumbang, bangun lagi, sampai berdiri tegak, gitu ya. Terus jaga konsistensi. Ya, yang selanjutnya jalin koneksi, kolaborasi, menata situasi. Inilah jurus yang akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu guru wali yang hebat-hebat. Tepuk tangan dulu. Ya. Karena Bapak Ibu sudah mengetahui 7 jurusnya, sekarang saya kasih lagunya. Tapi jangan lupa goyangannya juga harus semangat ya. Oke, Bapak. Ya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Asik. Ya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tumbuh bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Kasih jurus pilihan pertama yaitu situasinya. Kenapa kok melaksanakan ini? Karena banyak siswa yang merasa salah mengambil peminatan saat sudah masuk dan menjalani sekolah. Pakai pembelajaran mendalam. Kalau BK itu ada yang spesifik yaitu tentang tekniknya pakai arta. Ya. A. Aktivitas yang berkaitan dengan materi atau konsep, bisa berupa ice breaking atau kegiatan yang menyenangkan. Jurus kelima, jalin koneksi ya.
Tujuannya di jalin koneksi ini guru BK dan non BK ini maksudnya Bapak Ibu mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikologisnya. Coba dari Pak Iwan berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 cukup. Ya. Yang satu jadi guru, yang dua jadi murid. Tolong berhadap-hadapan sekarang. Ya. Terus berbicara, tapi tidak didengarkan dengan muridnya. Ya. Oke, sudah selesai. Sekarang saya minta Pak Jizai untuk menyampaikan perasaannya sebagai guru ketika bicara sama muridnya tidak didengarkan. Silakan Pak Jizai. Mana mic-nya Pak Imam? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, ketika melaksanakan pembelajaran anak-anak kita kurang mengindahkan? Tentunya ya tapo. Urusan penting yang tidak bisa diganggu gugat, akhirnya dia menghiraukan muridnya ketika bicara. Ya. Baik, yang ingin saya sampaikan terkait dengan peran saya yang menjadi murid tadi ketika sesuatu yang ingin saya sampaikan tapi tidak didengar oleh guru, tentu ya awalnya gak terima ya. Lama-lama kok ya baik aja lah, gak didengar gitu. Nah, kan telepon tadi ya, main HP. Koreksi sebelum koreksi. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah jangan sekali-kali kita itu menjadi hakim yang sok tahu. Ini contoh-contoh responnya. Misalkan, bagaimana kalau kita bikin deal dulu, kamu bereskan tugasmu dulu, ibu akan main menemanimu pas jam istirahat. Enak ya dunia terasa kalau kita begitu ya. Terus ya ide itu bagus, misalkan dia ngasih ide-ide baru misalkan kepada kita. Ya menstabilkan identitas. Nanti Bapak Ibu yang terakhir ini, sesi yang terakhir adalah praktek 3 restitusi itu tadi ya. Mohon maaf Ibu, saya datang terlambat. Iya, kenapa terlambatnya? Tadi saya lagi makan di kantin, tapi belum sempat makan, ternyata sudah bel. Jadi saya lanjut makan Bu, karena sudah lapar. Oh, kamu suka makan berarti ya? Iya, karena kebutuhan sehari-hari kan makan Bu. Bapak Ibu tetap menerapkan 3 restitusi itu. Jangan lupakan karena kita kurikulumnya tetap ya. Bukan kurikulumnya berbeda. Kurikulumnya itu tetap. Jadi harus pakai 3 restitusi. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Saya diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk pemateri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesi berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Silakan kalau ada komentar, pendapat atau curhat atau hal yang perlu ditanyakan. Ya, silakan Pak Franky, MPD. Kalau tadi ditanya oleh moderator, baik ditanya atau curhat ya, mungkin ini lebih ke curhat ya Ibu, terkait dengan 7 jurus tadi ya. Kalau saya tidak lupa, yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah
kelola emosi, yang ketiga adalah membangun resiliensi, dan yang keempat adalah menjalin koneksi, yang kelima adalah membangun kolaborasi, kemudian yang terakhir adalah situasi, ya, menjaga, menata situasi. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah menjalin koneksi, ya. Karena di dalam kebiasaan kita di zaman sekarang, ya, koneksi itu sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam artian, jangan sampai penyampaian kita, ya, menjalin koneksi tadi itu menyampaikan ke murid disalahartikan begini. Adalah ketua OSIS, tapi kalau mengerjakan sesuatu di sini itu dikerjakan sendiri. Jadi dia merasa pusing, merasa kecapean karena apa-apa dikerjakan sendiri. Misalkan baca Yasin sendiri, ini ya adzan sendiri. Ini berarti anak ini kurang, jalin koneksinya kurang. Bukan berarti jalin koneksi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Franky itu terlalu luas di depan, ya, maksudnya jalinnya itu sudah keluar sepertinya, mau jadi pejabat dan sebagainya. Ini jalin koneksi yang ada di sini adalah ketika anak tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga apa yang dia rasakan, dia akan capek sendiri, mengerjakan sendiri. Nah, pada saat melaksanakan konseling individu ini, anak itu nanti akan memberikan sebuah keyakinan kepada dirinya. Ternyata kalau kerja sendiri itu capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita untuk praktik baik implementasi 7 jurus BK yang telah disampaikan tadi kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.